Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Yang sudah kita lalui adalah uji validitas, uji reliabilitas, dan uji normalitas. Sekarang kita akan bahas tentang uji korelasi. Oke, konsep dasar untuk korelasi adalah uji korelasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi R, atau biasanya kalau dalam outputnya biasa diberi nama percent correlation atau R kecil. Kemudian yang perlu kita garis bawahi adalah tentang hubungan korelasi berkaitan dengan hubungan. Kemudian jenis hubungan antar variabel X dan variabel Y dapat bersifat positif ataupun negatif. Selanjutnya adalah dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka berkorelasi. Sedangkan sebaliknya, jika signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Kemudian kategori pada hasil korelasinya ada 5 kategori. Yang pertama adalah 0 sampai 0,2, itu termasuk kategori sangat rendah. Selanjutnya 0,21 sampai 0,40 termasuk kategori rendah. Kemudian 0,41 sampai 0,60 termasuk kategori sedang, dan 0,61 sampai 0,80 termasuk kategori kuat. Sedangkan 0,81 sampai 1,00 termasuk kategori sangat kuat atau sempurna. Dalam hal ini adalah korelasinya atau hubungannya antar variabel. Setelah itu silahkan dibuka aplikasi SPSS nya. Kita akan latihan soal nanti. Untuk filenya saya taruh di bawah, kalian bisa download sendiri. Oke, kita masuk ke variable view. Misalkan saja judul skripsinya adalah pengaruh iklan terhadap penjualan. Oke, untuk labelnya kita beri nama X dan Y seperti biasa. Desimal biarkan 2 saja. Kemudian masuk ke data view ya. Kita copy pastekan data yang sudah ada di Excel. Berikut sudah ada 12 responden atau 12 sampel. Kita pastekan ya. Kemudian untuk analisis korelasinya kita tinggal cukup klik analyze. Setelah itu correlate, bivariate. Nah, kita masukkan seluruh variabel X dan Y ke bagian kanan atau ke bagian variabelnya. Satu-satu boleh, semua juga boleh. Kemudian klik OK. Nah, sudah tampak hasil output correlation-nya. Nah, yang kita perlu pahami adalah pada percent correlation atau R hitungnya di sini menunjukkan angka 0,686. Kemudian untuk signifikansinya adalah sebesar atau 0,014, artinya lebih kecil daripada 0,05 atau berkorelasi. Sedangkan untuk nilai R hitungnya 0,686 termasuk kategori kuat. Nah, ini adalah pedomannya tadi. 0,686 masuk pada kategori korelasi hubungan yang kuat. Nah, di sini sudah saya tuliskan nilai R hitung sama dengan 0,86, kemudian signifikansinya 0,014. Sehingga kesimpulannya variabel X atau di sini iklan berhubungan terhadap variabel Y atau penjualan dengan derajat keeratan sebesar 0,686 termasuk kategori kuat.
Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah R hitungnya termasuk kategori kuat dan signifikansinya di bawah atau lebih kecil dari 0,05 maka berkorelasi, yaitu yang di sini variabel X atau iklan berpengaruh kuat terhadap penjualan. Nah, maka dari itu kita bisa menyimpulkan hipotesisnya H0-nya adalah biaya iklan tidak berpengaruh terhadap penjualan pada perusahaan Maju Jaya. Kemudian H1-nya biaya iklan berpengaruh terhadap penjualan pada perusahaan Maju Jaya, sehingga H0-nya ditolak dan H1-nya diterima karena nilai R hitungnya adalah 0,686, korelasi kuat dan signifikansi sebesar 0,014. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah ketika kita membuat H0 dan H1-nya untuk misalkan judul skripsinya positif, maka H0-nya kebalikannya negatif, pasti ada kata tidak bersiri kalimat negatif, kemudian H1-nya pasti berkebalikan. Dan untuk membuat kesimpulannya H0 ditolak atau H1 diterima, kita bisa melihat tabel output korelasinya. Misalkan nilai R hitungnya tadi 0,686 termasuk kategori kuat dan signifikansinya 0,014 termasuk bisa disimpulkan berkorelasi, maka yang kita ambil atau yang kita terima adalah H1-nya, karena H1 di sini adalah berpengaruh variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau masih bingung silahkan tanya melalui WA atau komentar di bawah ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.